Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang saham. Saham diperdagangkan di pasar modal. Saham bagi masyarakat adalah alternatif untuk investasi. Sedangkan saham bagi perusahaan itu merupakan alternatif pendanaan. Oke, alternatif untuk dapetin uang masuk atau modal tambahan. Oke, kita lihat dari sudut pandang perusahaan dulu ya. Kalau dari sudut pandang perusahaan, perusahaan itu biasanya butuh dana, dia akan mencari beberapa alternatif. Tapi perusahaan itu akan mempertimbangkan untuk mendahulukan dana internalnya dulu. Artinya kalau dia butuh uang atau butuh modal, dia akan mempertimbangkan ada nggak ya uang di perusahaan dulu. Itu kenapa? Karena perusahaan kalau Eee, nyari dana eksternal pasti akan membutuhkan biaya. Misal kalau perusahaan milik eksternal terus dia mau utang. Nah, dia kan akan bayar bunga, dia akan bayar biaya administrasi, belum lagi dia akan diawasi kinerjanya oleh perbankan. Nah, makanya karena ada beberapa konsekuensi itu, maka perusahaan biasanya akan mengutamakan dana internal dulu. Dana internalnya biasa dapatnya dari mana aja? Yang pertama dari laba operasi. Jadi kalau perusahaan itu misal dalam satu periode tahun 2025 dia untung atau dapat net income sebesar 1 triliun gitu. Nah, 1 triliun ini bisa aja dibagikan ke ownernya atau dibagikan ke pemegang saham, owner ya, pemiliknya, dibagikan dalam bentuk dividen atau keuntungan tadi nggak dibagikan ke owner atau pemilik, tapi dimasukkan lagi ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Nah, laba ditahan ini bisa dijadikan modal tambahan atau sumber dana ya. Terus kemudian, atau kalau emang nggak ada laba ditahan, nggak ada laba operasional, bisa aja pinjam aja ke pemiliknya atau ownernya. Atau eh, kalau nggak pinjaman berarti ya modal tambahan. Ya, jadi pemilik disuruh menyuntikkan dana lagi, tambahan. Oke, terus selanjutnya, kalau emang dicari-cari internal nggak ada, berarti selanjutnya maka akan memilih untuk ke eksternal. Eksternal itu ada dua pilihan, apakah mau berutang atau mau menerbitkan saham. Perusahaan akan mendahulukan untuk mempertimbangkan utang dulu. Kenapa? Karena utang itu sifatnya sementara, artinya dia punya jatuh tempo. Kalau utangnya udah selesai, ya udah kita nggak akan berkewajiban untuk membayarkan bunga. Sedangkan kalau di saham itu sifatnya permanen. Permanen artinya selamanya, selagi saham kita dimiliki orang itu, ya berarti dia pemilik perusahaan kita, gitu ya. Nah, makanya perusahaan akan memilih untuk mempertimbangkan utang dulu. Nah, utang itu ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek biasanya itu identik dengan sektor perbankan atau utangnya ke bank dulu aja. Kalau utang ke bank, ya udah pihak yang berurusan sama kita ya cuma bank aja. Nah, tapi kalau di bank biasanya jangka pendek dan juga ada limit pembiayaannya. Jadi misal kayak, oh kita cuma bisa utang 1 miliar, kalau di atas 1 miliar kita harus utang ke bank lain, misal kayak gitu. Nah, jadi ada limitnya, keterbatasan dananya, dan juga kalau kita udah utang ke bank A, ke bank B, ke bank C, nah biasanya kita skor kepercayaan kita udah berkurang di BI Check gitu ya. Nah, mungkin kita akan utang ke bank Z, udah nggak bisa lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, maka perusahaan akan mempertimbangkan untuk ke utang jangka panjang. Nah, jangka panjang itu identik dengan pasar modal atau kita biasa sebut obligasi. Oke. Kalau versi syariahnya ada namanya sukuk. Nah, kalau obligasi ya sifatnya sama seperti utang gitu ya. Jadi kita berutang tapi bukan ke perbankan tapi ke masyarakat. Nah, kalau ke masyarakat karena banyak banget masyarakat maka em,
biasa nominalnya bisa sangat besar gitu, jadi nggak terlalu limit gitu ya. Nah, terus kemudian juga obligasi itu surat utang atau ada kewajiban. Kewajiban apa? Untuk membayar pokok utangnya gitu ya. Ya misal kayak utangnya 20 tahun, obligasinya 20 tahun, pokok bunganya adalah berapa juta gitu ya. Yang jadi ada pokok utangnya yang harus dilunasi. Terus kemudian setiap periode akan perusahaan itu diwajibkan untuk bayar bunga. Nama bunganya adalah kupon kalau di obligasi dan juga ada versi syariahnya atau sukuk. Nah, terus kemudian alternatif terakhir adalah perusahaan menerbitkan saham. Saham itu alternatif terakhir kenapa? Karena sifatnya permanen. Oh iya, tadi ketika perusahaan itu menerbitkan obligasi atau sukuk, maka ada konsekuensi lagi kan dia udah masuk ke publik, dia bukan berurusan sama perbankan saja tapi juga ke masyarakat sehingga dia ada konsekuensi untuk melaporkan laporan keuangannya dia ke masyarakat. Nah, berarti makanya di sini disebut go public, artinya dia udah publish nih laporan keuangannya dia. Nah, kadang-kadang perusahaan itu nggak suka juga kalau laporan keuangannya diketahui masyarakat. Artinya berarti kan masyarakat tahu nih dapurnya perusahaan. Nah, makanya itu adalah konsekuensi. Kalau perusahaan belum siap ya maka dia biasanya nggak mau menerbitkan obligasi, dia tetap kekeh pakai perbankan terus. Yang terakhir tadi saham, saham sifatnya permanen, artinya ketika kita sudah menjual saham kita ke masyarakat, relatif kita sulit untuk buyback atau saham itu jadi milik kita lagi. Itu enggak seperti kalau obligasi tadi kan ada jangka waktunya, sedangkan kalau saham tidak, sekali dia jadi pemilik, dia akan jadi pemilik saham kita, milik perusahaan kita. Ya, sifatnya permanen. Nah, jadi ini adalah urutan pertimbangan perusahaan dalam mencari pendanaan. Dari yang internal dulu, mencari laba operasi, terus kemudian mencari tambahan modal dari pemegang saham atau dari owner, terus kemudian baru akan nambah eksternal, utang jangka pendek ke perbankan, atau utang jangka panjang ke pasar modal melalui obligasi, dan yang paling terakhir adalah menerbitkan saham yang sifatnya permanen. Biasanya kalau sudah menerbitkan saham permanen, perusahaannya nanti akan jadi TBK atau terbuka. Artinya, konsekuensinya setiap periode dia akan atau dia diwajibkan untuk melaporkan ke publik kinerja keuangannya seperti apa, laporan keuangannya gimana, laporan tahunannya gimana, dan seterusnya. Oke. Mempelajari lebih lanjut, saham adalah surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Walaupun kepemilikan ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang mayoritas dan minoritas. Kalau mayoritas biasanya ya kepemilikannya di atas 50%. Konsekuensinya apa kalau mayoritas pemilikannya? Ya berarti dia bisa memenangkan hak voting ya kalau ada rapat umum pemegang saham. Kalau kalian pernah dengar RUPS, ketika ada RUPS misal pemilihan dewan direksi gitu. Nah, mereka akan voting. Nah, voting biasanya akan dimenangkan oleh mayoritas kalau mereka suaranya sama gitu. Nah, ini biasanya misal kayak di MNC punya Haritanu Sudibyo. Nah, dia TBK memang, tapi mayoritas sahamnya, misal 60%, itu ya dimiliki oleh anak-anaknya sendiri. Jadi ketika ada voting atau rapat umum gitu, mereka akan memenangkan voting tersebut karena memang sahamnya mayoritas masih dimiliki oleh internal juga. Sedangkan minoritasnya atau 40% sahamnya itu dimiliki oleh masyarakat. Oke, terus kemudian ada imbalan yang bisa diterima investor saham. Yang pertama berupa hak kepemilikan atau control of the firm. Maksudnya ya tadi ya, setiap pemilik saham itu bisa
punya hak voting di RUPS. Jadi dianggapnya bisa mengontrol perusahaan, walaupun mengontrol ini ya tergantung mayoritas atau minoritas. Tapi setidaknya setiap pemegang saham itu pasti diundang ke RUPS. Yang kedua, ada imbalan berupa dividen. Tapi dividen ini sifatnya adalah opsional, ya, bukan wajib. Ya, jadi kalau perusahaan itu dapat untung, terus kemudian ya keuntungannya ini bisa aja dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen ini bagi hasil gitu. Tapi kalau perusahaan rugi, ya kalau perusahaan rugi, ya investor belum nggak akan dikasih dividen gitu. Karena kan kita pemilik. Kalau dibilang pemilik berarti ketika perusahaan untung ya kita dapat untung, kalau rugi ya kita rugi gitu. Jadi kita nggak akan dikasih. Beda lagi kalau kita memegang obligasi. Obligasi tadi kan sifatnya wajib. Jadi mau untung mau rugi tetap harus bayar kupon. Yang ketiga, capital gain. Capital gain ini adalah imbalan dari selisih harga jual dengan harga beli. Capital gain ini berarti imbalan yang kita hanya akan terima sekali. Kita akan terima ketika kita menjual saham kita. Setelah itu ya udah, karena kita udah nggak punya sahamnya lagi. Jadi selisih antara harga jual dengan harga beli. Kita belinya 5.000, terus kemudian kita jual harganya 10.000. Oke, berarti kita dapat capital gain. Kalau harga jual lebih murah daripada harga beli atau kita rugi, namanya capital loss. Oke, ini ilustrasi pemberian dividen ya. Jadi setiap investor akan dapat opsi untuk diberikan dividen setiap periode kalau perusahaan dapat untung. Nah, jadi dividen itu ada dua cara pemberiannya, yaitu dividen tunai atau berupa rupiah, dolar, jadi berupa mata uang, atau dividen berupa saham. Kalau dividen berupa saham atau penambahan saham, anggapannya berarti PT tersebut atau perusahaan tersebut mendapatkan tambahan dana. Ya, jadi dikasih dividen bukan berupa uang tunai tapi berupa saham baru. Jadi yang tadinya misal saya punya 100 lot, jadinya dapat misal tambah 2 lot gitu karena ada pembagian dividen saham, berarti sahamnya yang bertambah. Saham itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, saham biasa dan saham preferen. Karakteristik saham biasa itu saham yang namanya juga biasa, jadi ini yang paling sering kita temui. Yang diperdagangkan di bursa efek paling sering kita temui adalah saham biasa dan ditawarkan ke masyarakat secara umum. Karakteristiknya yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Jadi ya kalau perusahaan dapat untung ya akan dibagi laba, tapi kalau enggak ya enggak akan dapat. Yang kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi kalau ada rapat umum pemegang saham, dia punya hak untuk voting. Pemegang saham ini bisa mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara dan seterusnya. Yang ketiga, memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan likuidasi. Likuidasi, jadi kalau perusahaan itu bangkrut, terus kemudian aset-asetnya dijual atau dilikuidasi, nah aset-asetnya tadi yang dijual tadi, uangnya pertama akan dipakai untuk melunasi utang-utangnya dulu, kan perusahaan tadi bangkrut. Lunasi kewajiban-kewajibannya dulu, utangnya, terus kemudian melunasi kalau memang dia punya obligasi harus dibayarkan lunas dan seterusnya. Terakhir, kalau ada sisanya, terakhir banget, kalau ada sisanya baru diberikan ke pemegang saham biasa. Jadi misal kalau kamu punya saham 100 juta di PT Indofood, terus kemudian Indofood itu bangkrut, dia nggak bisa bayar utang-utangnya. Kalau udah bangkrut gitu, alternatifnya adalah dilikuidasi atau dijual semua aset-asetnya. Setelah dijual aset-asetnya, maka PT Indofood ini uang dari jual aset tadi
dipakai atau wajib dipakai untuk membayar utangnya dulu, utang ke bank, utang ke bank A, ke bank C, terus kemudian bayar obligasinya dulu. Nah, terakhir kalau masih ada sisanya baru dibagikan ke kita pemegang saham. Misal ternyata nggak ada sisanya, habis, ya udah berarti ketika perusahaan itu bangkrut, terus kemudian tidak ada tersisa lagi asetnya, ya udah kita nggak dapat apa-apa. Meskipun kita bilang bahwa, tuh tapi kan saya punya saham di situ 100 juta, ya udah anggapannya hangus, kita nggak bisa nuntut apa-apa gitu ya, karena kita adalah pemilik saham, ya udah itu adalah bagian dari resiko kerugian. Makanya saham itu dianggap resiko yang paling tinggi gitu. Meskipun ya untuk perusahaan itu bangkrut itu juga sulit ya, maksudnya kan perusahaan yang masuk ke pasar modal saham juga biasanya perusahaan yang sudah berkembang dan bagus. Terus kemudian yang keempat, memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki. Ya tadi kan ada mayoritas minoritas, ya semakin besar ya semakin besar saham yang dimiliki ya dia akan semakin mayoritas dan bisa punya tanggung jawab dan hak yang lebih banyak. Yang terakhir, hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya, artinya bisa diperjualbelikan. Oke, jadi ketika pasar sekunder itu PT Gotoh sudah tidak ada lagi di situ, tapi jadi udah nggak ada kulaan lagi di situ. Yang ada investor A yang tadi beli saham di pasar sekunder sekarang bisa menjual sahamnya ke investor B. Jadi pada pasar sekunder ini transaksinya itu sudah antar investor, ya. Nah, biasanya ketika di pasar sekunder harga saham ini udah bergejolak, artinya sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Misal yang tadinya di pasar sekunder harganya 1.000, pulaannya nih 1.000. Bisa jadi ketika masuk pasar sekunder harganya bisa jadi 2.000, bisa jadi bisa jadi mungkin lebih murah lagi dan seterusnya. Nah, ini tergantung dari permintaan penawaran, kondisi ekonomi dan lain sebagainya.
Nah, ketika di pasar sekunder berarti sudah nggak ada lagi hubungannya, bukan nggak ada hubungannya, tapi nggak ada uang masuk lagi ke PT GoTo. Jadi perusahaan itu hanya akan dapat pendanaan itu ketika di pasar primer. Sisanya adalah interaksi atau transaksi antar investor A dan investor B. Namun, interaksi tersebut atau transaksi tersebut atau harga saham tersebut tetap penting buat perusahaan karena itu mencerminkan kinerja perusahaan. Gitu ya. Oke, selanjutnya indeks. Mungkin teman-teman pernah dengar IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi indeks itu digunakan untuk memberitahu gitu ya atau memperlihatkan bagaimana kinerja rata-rata perusahaan di di Bursa Efek Indonesia. IHSG atau indeks ini sama seperti misalnya kalau di kelas. Di kelas kita mungkin ada indeks rata-rata IPK mahasiswa. Misal rata-rata IPK mahasiswa di kelas adalah 3,5. Berarti rata-rata IPK mahasiswa di kelas adalah 3,5. Ketika ada mahasiswa yang IPK-nya di bawah 3,5, artinya dia di bawah rata-rata kelas atau di bawah rata-rata standar. Sama juga seperti IHSG. IHSG itu adalah rata-rata pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Makanya teman-teman mungkin pernah dengar IHSG turun berapa poin. Nah, berarti rata-rata saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu turun segitu poin gitu. Nah, ketika kinerja saham itu ada yang di atas rata-rata, berarti saham itu kinerjanya lebih bagus dari rata-rata pasar. Sedangkan kalau ada saham yang ternyata harganya di bawah pasar atau di pergerakannya itu di bawah IHSG, berarti saham itu kinerjanya buruk karena di bawah rata-rata. Misal seperti itu. Jadi IHSG itu seperti pemeringkatan ya. Dan ya kalau IHSG itu sifatnya rata-rata pasar atau rata-rata kelas, rata-rata perusahaan, ada banyak indeks atau pemeringkatan. Misal kayak di sini ada indeks LQ45. Nah, ini 45 perusahaan yang paling liquid, 45, paling banyak aset-aset lancarnya. Nah, itu berarti indeks LQ45 liquid. Atau indeks sektoral. Nah, ini berarti indeks yang terbaik berdasarkan sektornya, misal sektor perbankan, sektor pertambangan gitu. Jadi pemeringkatan. Sama seperti kalau di kelas, misal ada, oh ini adalah 10 IPK tertinggi, oh ini adalah 10 mahasiswa teraktif misalnya gitu. Itu namanya indeks. Selanjutnya tujuan penilaian saham. Dari tadi kita udah bahas tentang teori, sekarang kita udah mulai masuk ke penghitungan atau penilaian saham. Saham sendiri merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi bagi investor. Tadi di pasar sekunder kita tahu bahwa harga itu udah tidak sama lagi seperti harga primer. Harganya itu udah naik turun berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, kita perlu tahu apakah harga yang ada di pasar itu fair apa enggak, apakah kemurahan ataupun kemahalan. Nah, di sini ada penilaian saham di mana kita menentukan apakah saham yang akan kita beli atau kita incer nih, atau yang akan kita jual, akan memberikan keuntungan atau tingkat return sesuai dengan return yang kita inginkan atau kita harapkan. Ketika kita mau investasi ke saham, tentu kita itu harapannya dapat untung yang lebih besar dibandingkan kita investasi di bank, atau kita akan berharap kalau bisa di atas suku bunga bank. Kalau sama aja dengan suku bunga bank, yang mending saya nabung aja, mending saya deposito aja. Ya pasti harapannya adalah di atas suku bunga bank, gitu ya. Terus kemudian kita menilai saham. Nilai saham sendiri itu ada 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Kita akan jelaskan selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke value tadi,
ketika kita memvaluasi perusahaan secara umum, itu kita akan mempertimbangkan apakah itu penilaian likuidasi sudut pandangnya atau going concern. Bedanya apa? Kalau likuidasi adalah represent the amount of money, merepresentasikan sejumlah uang. Kalau semua aset-asetnya itu dijual dan perusahaan itu sudah tidak beroperasi lagi. Jadi misalnya kayak Bank BTN. Bank BTN ini udah rugi terus-menerus, kemudian ya udah kita tutup, kita bangkrut, ya dilikuidasi. Jadi semua aset-asetnya dijual. Misal dijualnya ke Bank BCA. Berarti Bank BCA membeli aset-aset Bank BTN. Misal senilai 500 triliun gitu misal. Ya udah, berarti Bank BTN udah nggak ada lagi. Berarti itu likuidasi full atau aset-asetnya dijual. Atau kita menilai berdasarkan kalau perusahaan itu dianggap masih bisa going concern atau masih bisa beroperasi. Jadi kita menjualnya dalam bentuk perusahaan itu masih berdiri, masih bisa beroperasi. Misal Bank BTN dibeli oleh Bank BCA. Setelah dibeli, ya udah Bank BTN-nya bisa terus beroperasi, tapi keuntungannya masuk ke Bank BCA. Berarti going concern. Atau kita menilai perusahaan ketika perusahaan itu masih bisa terus beroperasi. Nah, kenapa ini dibedakan? Karena kalau dia going concern, biasanya harganya akan lebih mahal. Kenapa? Karena ya dianggap perusahaan ini masih bisa dapat keuntungan karena masih bisa terus beroperasi. Ya, berarti ini yang going concern. Oke, tadi perbedaan antara nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Jadi saham itu punya 3 nilai. Yang pertama nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Kalau nilai buku itu berarti nilai pertama kali ketika dia IPO atau di pasar sekunder. Jadi kayak harga kulaannya, pasar sekunder, pasar primer. Jadi kayak harga kulaan. Dia merepresentasikan aset, total aset dikurangi dengan kewajiban dan lain-lain. Jadi intinya nilai buku adalah nilai pencatatan awal. Oke. Terus yang kedua ada market value atau harga di pasar sekunder. Tadi kita udah bilang bahwa kalau di pasar sekunder itu harganya bisa naik, bisa turun sesuai dengan permintaan dan penawaran dari investor. Karena interaksinya tadi, transaksinya antar investor. Jadi represent the market price at which pada saat aset itu diperdagangkan. Nah, harga saham itu banyak dipengaruhinya, bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan itu sendiri, atau bisa dipengaruhi juga dari kondisi ekonomi, berita-berita, itu bisa mempengaruhi harga saham juga. Yang terakhir adalah intrinsic value. Represent the price of security, representasikan harga dari security itu artinya saham ya. Sekuritas maksudnya. Jadi merepresentasikan harga sekuritas atau saham yang seharusnya. Jadi karena harga pasar belum tentu mencerminkan harga buku juga belum tentu mencerminkan nilai terkini, karena kan itu pertama kali, siapa tahu perusahaan itu sekarang jadi bagus. Nah, karena book value sama market value ini nggak match, maka kita harus menghitung intrinsic value atau nilai seharusnya. Oktu, nilai seharusnya atau nilai selayaknya dari sebuah saham. Ya. Nilai buku ini ngukurnya adalah total ekuitas atau total modal equity. Ini kita lihatnya di neraca dibagi jumlah saham beredar. Kalau nilai pasar ya kita lihat aja di bursa efek, di bursa saham. Misal ini ada Unilever. Unilever per tanggal 23 September, misal, harganya adalah 4.460 di pasar sekunder. Mungkin ketika di pasar di nilai buku di awal di pasar primer, dulu Unilever itu jualnya harganya 2.000 misal.
di pasar primer. Tapi sekarang di pasar sekunder, melihat permintaan penawaran, kondisi ekonomi, kondisi perusahaan, harganya sekarang jadi 4.460. Terakhir nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu kalau di pelajaran investasi ada analisis fundamental dan teknikal. Pada saat ini kita akan mempelajari analisa fundamental, yaitu kita menilai intrinsik berdasarkan data keuangan perusahaan. Namun di mata kuliah lain, di mata kuliah investasi, kita juga akan mempelajari analisa teknikal atau mempelajari nilai intrinsik berdasarkan harga dan volume penjualan. Tapi sekarang kita berdasarkan data keuangan perusahaan aja. Oke, nilai intrinsik saham tadi kita bilang bahwa nilai sebenarnya atau seharusnya atau selayaknya dari saham. Calon investor akan menghitung nilai intrinsik untuk memutuskan strategi investasi. Strateginya adalah kalau nilai pasar atau harga di pasar itu lebih besar daripada nilai intrinsik, misal tadi nilai di pasarnya 4.000, ternyata nilai yang kita hitung adalah 2.000. Berarti pasar ini kemahalan atau over value, lebay. Pasar itu menilai saham ini terlalu mahal. Kalau pasar menilai saham terlalu mahal, maka strategi yang kita lakukan adalah kita menjual. Ketika harga di pasar mahal, kalau kita punya sahamnya, ya kita jual. Kita dulu belinya 2.000, sekarang harganya 4.000, ya udah kita jual aja. Sebaliknya, kalau nilai di pasar lebih kecil daripada nilai intrinsiknya, maka pasar undervalue. Pasar kemurahan dalam menilai saham. Kalau pasar lagi murah, tugas kita adalah membeli. Tentu semuanya kalau ada dananya. Penentuan nilai intrinsik saham ada 3 pendekatan. Pendekatan present value, ya ini sama seperti time value minggu lalu, minggu sebelum-sebelumnya. Yang kedua, pendekatan price earning ratio, dan ada pendekatan lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan pendekatan nilai sekarang atau present value. Pendekatan nilai sekarang itu berarti kita mempresent value-kan pendapatan-pendapatan atau cash flow yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang ketika kita memperoleh atau ketika kita memiliki saham tersebut. Nah, salah satu cash inflow-nya adalah dividen. Jadi, kita akan mempresent value-kan dividen-dividen yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Makanya, nama pendekatan ini adalah dividen discount model. Adalah mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan atau mempresent value-kan semua aliran dividen yang akan kita terima di masa yang akan datang. Oke, kita langsung masuk ke penilaian saham preferen. Saham preferen tadi ini kan dianggap konstan selalu, dia akan selalu mendapatkan dividen. Karena saham preferen dianggap tidak mempunyai jatuh tempo, maka rumusnya gampang aja, dianggap perpetuity atau abadi. Kalau di perhitungan time value of money, kemarin kita kan ada yang perpetuity atau abadi atau selamanya. Ya udah rumusnya gampang aja, berarti present value adalah dividen, jadi cash flow-nya adalah dividen, dibagi dengan K. K ini apa? K ini adalah tingkat return yang diharapkan atau diisyaratkan oleh pemegang saham preferen. Di dunia nyata, tingkat return itu tiap orang biasanya beda-beda, tiap investor beda-beda. Tapi yang paling identik ada tentu tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan atau expected return itu biasanya di atas suku bunga. Seperti yang tadi Ibu bilang, biasanya kan kita kalau investasi di saham tentu kita berharap di atas suku bunga, gitu ya. Jadi K itu adalah tingkat return yang diharapkan atau expected return. Contohnya, Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen sebesar 1.500 tiap tahun. Dianggap abadi selamanya bakal begitu.
tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor adalah 14%. Berapakah harga seharusnya atau intrinsiknya? Berarti tinggal 1.500 dibagi dengan 14%. Dapatnya 10.000. Berarti harga layaknya adalah 10.000. Kalau di pasar dijual harganya 14.000, ya jangan beli, berarti dia kemahalan. Karena seharusnya harganya adalah 10.714. Selanjutnya, kalau tadi kan preferan itu saham yang khusus. Kalau saham yang paling umum biasa diperjualbelikan adalah saham biasa. Saham biasa ini ada 3 model perhitungannya, yaitu model pertumbuhan nol atau dianggap pembagian dividennya itu segitu terus nggak ada pertumbuhannya. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau dia tumbuhnya itu konstan, misal kayak tahun ini baginya 1.000, tahun depan 2.000, tahun depannya 3.000, 4.000, 5.000. Oh, berarti dia konstan growth 1.000, 1.000, 1.000. Gitu ya. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau ya berubah-berubah. Kita masuk ke yang zero growth dulu. Zero growth berarti dia sistemnya sama seperti preferan. Jadi dianggap dia konstan segitu aja. Makanya rumusnya adalah yang ini. Langsung aja D dibagi K. Rumusnya sama seperti preferen. Ya. Contoh, sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar 500 sampai tak tertinggal atau zero growth. Dengan return yang diharapkan 20%, maka nilai intrinsiknya berapa? Ya udah pakai rumus yang sama seperti preferen tadi. D dibagi K, 500 dibagi 0,2 sama dengan 2.500. Berarti harga wajarnya adalah 2.500. Oke, kalau soalnya ini silahkan coba di rumah. Nah, ini case-nya kalau saham biasa, tapi kita punya rencana untuk menjualnya. Maka kita akan pakai present value biasa. Contohnya, diramalkan PT ABC akan membayar dividen sebesar 300, 324, 350. Kata-kata diramalkan ini berarti maksudnya bukan peramal gitu bukan ya. Tapi investor itu bisa memforecast atau menebak, oh tahun depannya lagi dikasih dividen berapa itu berdasarkan data masa lalu. Oke, karena masa sebelumnya itu dia bagiinnya segitu atau naiknya segitu, maka kita bisa meramalkan. Jadi bukan meramalkan yang kayak peramal gitu, bukan. Tapi ada data masa lalunya. Nah, diramalkan 300, 324, dan 350. Terus kemudian ini ada jangka waktunya, karena diramalkan dia akan mengasumsi bahwa saya akan menjual 3 tahun kemudian, terus kemudian dengan harga patokan saya adalah 9.448. Kalau saya punya harapan return sebesar 12%, maka nilainya adalah kita pakai present value yang ada di time value of money. Ya, kan present value itu cash flow plus 1 tambah R. Ya kan, pangkat 1 dan seterusnya. Ini juga kayak gitu. Cash flow atau dividen pertamanya 300, berarti 300 per 1 tambah 12% pangkat 1. Tahun kedua 324, tahun ketiga. Nah, bedanya tahun ketiga karena dia mau menjual, maka tahun ketiga plus harga jual yang dia ramalkan tadi, dia isyaratkan tadi. Di total dapatnya 7.500, berarti harga wajarnya adalah 7.500. Gitu ya. Ini kalau kita ketahui kapan kita mau menjualnya. Next. Selanjutnya, ini kalau penilaian saham constant growth. Ya, kita udah masuk yang kedua. Constant growth.
Kalau tadi kita yang pertama tadi zero growth, dianggap dia selamanya akan ngasih segitu. Makanya rumusnya sama antara preference sama saham biasa. Yang selanjutnya ini dianggap dia memberikan pertumbuhan yang konstan. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang mature. Maksudnya mature adalah dia sudah dewasa, perusahaan tersebut sudah eksisnya lama, terus kemudian dia udah stabil. Misal seperti perusahaan Unilever. Nah, perusahaan Unilever dianggap perusahaan yang sudah stabil, sudah lama. Nah, biasanya dia bisa menerapkan constant growth. Pemberian obligasi ini biasanya memberikan sinyal kepada kepada investor kalau perusahaan itu bagus ya, dia bisa ngasih dividen tumbuh terus ya, tumbuhnya konstan, berarti perusahaan ini konstan stabil. Nah, jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang membagikan constant growth dividend, dia mau ngasih sinyal kepada investor bahwa perusahaannya bagus loh, perusahaannya itu growth-nya konstan loh, gitu ya. Oke, kita langsung ke rumusnya. Oke, ini rumusnya. Ketambahan ada satu elemen namanya G. G itu adalah melambangkan growth-nya. Oke, kamu nggak usah ngelihat yang ini. Ini terkesan sepertinya sulit. Yang kalian pikirkan cuma yang bawahnya saja. Oke, rumusnya adalah D0 kali 1 tambah G per KS kurangi G. Atau D1 per KS min G. Jadi D1 itu sama dengan D0 kali 1 tambah G. Nah, jadi D1 itu adalah sudah ketambahan growth-nya. Langsung aja ke contoh biar gampang. Jadi kalau rumusnya ya cuma ini aja sebenarnya ya, bukan yang panjang ini, tapi yang ini. Langsung aja ke contohnya. Contoh, sebuah saham membayarkan dividen 500 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun sampai tak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%, hitung nilai intrinsik saham tersebut. Oke, harganya dividennya 500 dianggap tumbuh 5% selamanya. Maka kita masukkan rumusnya. Rumusnya D0 kali 1 tambah G per KS min G. Dividen nolnya adalah 500. Terus kali 1 tambah G, G-nya tadi adalah 5%. 1 tambah 5% sama dengan 1,05 per tingkat pengembalian atau expected return-nya 20%, 0,2 kurangi 0,05 atau G-nya 0,05, 5%, dapatlah 3.500. Berarti harga wajarnya atau nilai intrinsik dari saham ini adalah 3.500. Kalau di pasar dijual 2.000, maka belilah karena berarti harganya lagi murah. Pasar under value. Oke, saatnya membeli. Selanjutnya, silakan kalian coba di rumah. Yang terakhir adalah dividen tumbuh secara tidak konstan. Umumnya, tingkat pertumbuhan dividen yang tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cycle. Jadi, kalau tadi yang pertumbuhan konstan, tadi kan Ibu bilang perusahaan itu sudah di tahap yang mature atau dia udah di tahap sini nih. Sudah di tahap yang stabil di atas, di atas, jadi dia udah bisa ngasih pertumbuhan yang segitu aja terus stabil. Nah, tapi ada perusahaan itu yang dia di posisi ini. Oke. Jadi awal-awal dia itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Misal seperti case-nya kayak Samsung gitu ya. Samsung ketika awal-awal dia mampu membuat teknologi HP
HP touchscreen yang lipat itu karena pesaingnya belum pada buat dan dia udah buat duluan, maka penjualan dia akan sangat tinggi. Oke, penjualan dia akan sangat tinggi, akhirnya Samsung ini bisa memberikan dividen yang besar, tinggi growth-nya kepada pemegang sahamnya dia. Terus kemudian ketika 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pesaingnya udah bisa bikin hal yang sama dengan Samsung, maka ini akan menyebabkan pendapatannya Samsung jadi menurun, sehingga dia nggak bisa ngasih dividen yang growth-nya sama lagi. Sehingga dia akan menurunkan growth-nya. Nah, ini kan berarti nggak konstan. Nah, jadi tidak konstan ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang early faster growth. Jadi ketika di awal itu growth-nya tinggi, faster than economy, kemudian match dengan ekonomi, kemudian slower than economy. Jadi dia pertama tinggi banget, terus kemudian rata-rata akhirnya turun. Nah, jadi pertumbuhan awalnya fantastis, kemudian diikuti kalau sudah nggak fantastis lagi, dia akan membagikan dividen lebih rendah tapi konstan hingga waktu tak terbatas. Gitu ya. Jadi ini pada perusahaan-perusahaan yang di fase sini, ya baru mau naik gitu ya. Baru kemudian stabil. Oke, ini rumusnya. Mungkin terlihat ribet, tapi sebenarnya ini sama seperti present value kemarin. Ini adalah bentuk rumus dari present value tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ya kan? Sama aja. Cumanya yang di sini adalah dividen. Oke, di sini yang dipakai dividen. Terus cuma diperhatikan kalau D1. D1 itu berarti dividen growth 1, bukan dividen 0. Dividen growth 1 berarti D1 ini adalah ngitungnya D0 kali 1 tambah G. Atau kalau dijabarkan berarti D0 1 plus G plus 1 tambah K pangkat 1. Ini D1. Ini yang ini. Ya. Terus kemudian ditambah D1, 1 tambah G, plus 1 K plus 2. Ya, kayak gitu seterusnya. Langsung kita contoh. Oke, langsung saja ke contoh soalnya, penilaian saham biasa. Jadi ini ada soal PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan temuan produk inovatifnya. Pada 3 tahun pertama, PT ABC mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis karena dia bisa menghasilkan produk inovatif. Nah, sehingga dia bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% saja selamanya. Dianggap selamanya karena dia udah di tahap yang stabil, terus kemudian dia mungkin udah sampai ke mature, udah dewasa, maka dia ngasihnya 10% per selamanya. Kalau dividen awalnya atau D0-nya adalah 1000 dan tingkat return yang diharapkan atau diisyaratkan investor adalah 15%, hitunglah berapa nilai intrinsik PT ABC. Oke, jadi 3 tahun pertama tumbuh 20%, selanjutnya 3 tahun dan seterusnya itu tumbuh 10% selamanya. Dengan dividen 1000 dan expected return sebesar 15%. Oke, ini penyelesaiannya mungkin terlihat rumit, tapi kalau kalian pelajari lebih dalam, ini sebenarnya kayak present value yang kita pelajari sebelumnya. Oke, nanti kalau kalian tidak paham, kalian silahkan diulangi lagi aja. Jadi, tadi kan dibilang kalau dividen nolnya itu direncanakan diberikan $1.000. $1.000. Terus kemudian
di dalam soal dibilang bahwa tahun pertama sampai tahun ketiga dia akan memberikan dividen dengan pertumbuhan 20%. Berarti tahun pertama 1.000, tahun kedua naik 20%, tahun kedua naik 20%, tahun ketiga naik 20%, 3 tahun setelahnya dan selamanya akan menjadi 10%. Berarti tugas kita adalah sekarang menghitung berapakah dividen 1 atau dividen setelah growth. Oke. Rumusnya tadi di sebelah sudah ada. Berarti yang tadinya 1.000, tahun pertama kita akan dapat berapa sih? Berarti D0, D0-nya 1.000 kali 1 tambah G. G-nya adalah 20%. Berarti 1.000 kali 1 tambah 20% sama dengan 1.200. Dapatlah ke sini. Berarti dividen satunya adalah 1.200 atau dividen yang kita dapatkan di tahun pertama. Tahun kedua kita dapat lagi, tapi nambah atau growth lagi menjadi 20%. Berarti 1.200 dikali 1 tambah 20%. Ya, 20% dari penambahan 20% dari 1.200. Berarti dapatnya 1.440 di sini. Berarti tahun kedua kita dapat 1.440. Dividen tahun ketiga tumbuh lagi 20%. Berarti 1.440 kali 1 tambah 20% lagi. 20%-nya tadi adalah tambahannya jadi 1.728. Oke, kalau sudah, katanya tadi di soal, setelah 3 tahun dan seterusnya, dia akan tumbuhnya nggak 30% lagi, tapi 10%. Berarti yang tadi terakhir ini, 1.728, kita cari 10% pertumbuhannya. 1.728 kali 1 tambah 10%. Dapatnya adalah 1.908. Oke, sudah. Terus kemudian, kalau kita udah dapat nilai growth-nya atau pertumbuhannya, sekarang tugas kita adalah mempresent value-kan. Rumus present value seperti yang ada di penelitian. Yang ada di pertemuan sebelumnya, rumusnya kan CF atau cash flow per 1 tambah R pangkat N. Sama aja, ini juga kayak gitu. Cash flow-nya apa? Cash flow-nya adalah dividen 1. Kita mau mempresent value-kan dividen tahun pertama, mau di present value-kan atau ditarik ke tahun 0 atau tahun sekarang. Berarti 1.200 dibagi 1 tambah 15%. 15% apa? Itu adalah return yang diharapkan, ya kan? R. Pangkat berapa? Pangkat 1, karena tahun pertama ditarik ke tahun 0, pangkat 1. Ini kalau kalian hitung hasilnya 1.043. Jadi nilai uang 1.200 di tahun pertama kalau di present value kan jadinya 1.043. Terus kemudian tahun kedua, ini sama juga pakai rumus yang sama, 1.440 per 1 tambah 15%, pangkatnya 2. Kenapa pangkat 2? Karena tahun kedua mau dibawa ke tahun ke-0. 1, 2. Oke, berarti pangkat 2. Dapatnya 1.088. Begitu juga untuk tahun ketiga. 1.728 per 1 tambah 15% pangkat 3. Dapat 1.136. Tahun keempat, ini kan bukan tahun keempat, tapi tahun keempat dan selamanya, gitu ya. Berarti tahun keempat dan selamanya ini kita harus bikin dia jadi konstan. Tadi kan sebelumnya ada pertumbuhan konstan tuh. Pertumbuhan konstan kan tadi rumusnya D per D dibagi K min G. Nah, karena ini dianggap akan 10% selamanya, maka kita harus bikin perhitungan konstan dulu. Nah, kita pakai rumus growth konstan dulu. Berarti rumusnya adalah, ini yang rumusnya dari yang sebelumnya ya, D4 dibagi K dikurangi G. D4-nya berapa? 1.900 per K-nya berapa? 15% kurangi pertumbuhan terakhirnya, 10%. Dapatnya 38.016. Artinya pertumbuhan selamanya, dividen dianggap tumbuh segitu 10% selamanya, itu nilainya adalah 38.016. Setelah kita udah hitung selamanya, nggak ada tenggat waktunya lagi,
baru kita present value-kan. Kita present value-kan, cash flow-nya berarti 38016 per 1 tambah 15% pangkat 3. Bu, kenapa pangkat 3 bukan pangkat 4? Karena sebenarnya kejadiannya ini itu masih di tahun ketiga, karena sesuai soal tadi kan bilangnya setelah tahun ketiga akan dibayarkan 10% selamanya. Ya, berarti sebenarnya ini masih tahun ketiga. Oke. Jadi makanya dibikin present value tahun ketiga dapatnya nanti 24.996. Setelah itu kita total semuanya, dapatlah 28.264. Berarti harga wajar dari saham ini adalah 28.264,66. Kalau harga pasar adalah di bawahnya dia, berarti harga di pasar itu under value. Kalau under value berarti kita harusnya membeli dan sebaliknya. Oke, kalau itu tadi penjabaran atau di breakdown, jadi kalau disimpulkan rumus yang tadi, maka tugas kita yang pertama adalah nyari growth-nya dulu. Growth D1 berapa, kalau D2 berapa, D3 berapa. Kalau udah dapat semua D-nya tadi kita present value-kan. Present value-kan ke tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Terus kemudian tadi yang konstan tahun berapa? Oke, kalau konstan berarti di tahun terakhir tadi yang konstan kita hitung dulu growth konstannya menggunakan rumus growth konstan selamanya tadi. Ya, D kali 1 tambah G per K min G. Kalau udah dapat, maka hasilnya tadi kita present value-kan juga. Pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena kita ada di tahun ketiga dan mau kita tarik ke present value tahun sekarang. Oke, kalau sudah dapatnya 28.264,66. Sama kayak tadi ya. Bedanya cuma ini disejajarkan aja. Oke, sampai sini ini selesai untuk perhitungan valuasi. Intinya adalah strateginya adalah ketika harga di pasar itu lebih mahal, maka berarti harga kemahalan atau overvalue. Kalau overvalue berarti tugas kita adalah menjual. Kalau harga di pasar kemurahan berarti waktunya kita membeli. Oke, untuk perhitungannya sudah jelas di sini. Nanti kalian kalau emang belum paham kalian bisa ulang-ulang. Kalau emang nggak paham juga bisa kalian sampaikan di grup pertanyaan yang kalian nggak paham yang mana. Oke. Terus kemudian juga untuk selanjutnya di sini ada latihan soal atau PR yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Ini sebagai latihan kalian supaya kalian bisa latihan bisa ngerjain buat UTS nanti. Oke, ada 2 soal di sini mewakili yang konstan dan juga tidak konstan. Silakan dikerjakan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan ketemu secara offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.